tafsir surat Shad pertama. Di sini disebutkan surat Shad itu wahiyya makkiyah, turun sebelum hijrah, termasuk surat-surat makkiyah. Di sini Shad dan seterusnya. Ammal kalamu ala hurufil muqatta'ati faqad taqaddama fi awal suratul Baqarah. Pembicaraan mengenai surat muqatta'ah yaitu Shad di sini itu telah dibicarakan pada awal surat Baqarah, alif lam mim dan seterusnya. Artinya surat Shad atau huruf Shad itu memang itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Quran saja. Yang para ahli tafsir juga tidak mengetahui apa maksudnya. Sehingga biasa diterjemahkan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Walau demikian juga ada coba yang menebak-nebak di sini bahwa huruf Shad itu dimaksudkan di sini Shad wal Qur'ani dzikr. Wal Qur'ani maksudnya di sini al-mustamilu ala ma fihi dzikrun lil ibad. Bahwa Shad itu menjelaskan di dalamnya tentang Al-Qur'an yang al-mustamil. Artinya yang serba meliputi terhadap segala perkara, segala urusan kehidupan. Menjelaskan. Ada penjelasan, ada peringatan bagi hamba-hamba. Lebih tegas lagi ayat berikutnya dengan sumpah Allah di sini wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Seperti kita ketahui Allah kalau bersumpah menggunakan makhluk dalam hal ini ya Al-Qur'an ini dijadikan sebagai sumpah Allah. Dzikr, Al-Qur'an itu yang memiliki zikr. Di sini diterjemahkan beragam. Ada yang menerjemahkan di zikr itu ya az-zikri itu sendiri adalah peringatan. Artinya pelajaran-pelajaran yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wa nafa'alahum bil ma'ashi wal ma'adi. Yang mana Al-Quran itu punya az-zikri, peringatan bisa bermanfaat untuk kehidupan saat ini di kehidupan dunia wal ma'adi dan untuk kehidupan di kemudian. Untuk pada saat kembali. Ayat ini pun sejalan dengan ayat surat Al-Anbiya ayat 10. Misalnya di surat Al-Anbiya sebutkan. Laqad anzalna ilaikum kitabam bihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitaban sebuah kitab. Bihi di dalam kitab itu. Dzikrukum ada peringatan bagi kamu sekalian. Ayat tadzkirukum yaitu peringatan bagi kalian semua. Ada penafsiran lain di sini. Dzikr itu menurut Imam Abu Soleh, Imam Sa'di itu disyarab yang memiliki kemuliaan. Jadi wal Qur'ani demi Al-Qur'an dzikr yang memiliki kemuliaan. Itu Al-Qur'an itu asyarab. Ada juga yang mengartikan disya'ni wal makanah. Al-Qur'an itu juga yang memiliki ketentuan tentang perilaku dan pemosisian, posisi-posisi yang harus diambil, yang harus disikapi oleh manusia. Artinya Al-Quran juga punya sejumlah peraturan. Itu menurut sejumlah penafsiran para ahli tafsir. Di sini ada penjelasan fa'innahu kitabun syarifun mustamilun ala tadzkiri wal indzari wal indzari. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan kitab yang syarif. Syarif itu mulia. Mustamilun yang juga meliputi serba mengandung ala tadzkiri untuk peringatan wal indzari juga penjelasan-penjelasan mengenai indzar. Uzur-uzur, wal indar juga berupa peringatan-peringatan. Kabar yang mengandung kabar gembira dan juga kabar yang sebagai ancaman. Wakhtalafu fi jawabi hadzal qasam.
Para ulama tafsir berbeda pemahaman perihal jawab sumpah ini. Karena kita tahu di sini wal Quran itu adalah kata-kata sumpah Allah. Nah, bagaimana jawab sumpahnya? Sebagian ulama mengatakan jawab sumpah terhadap wal Qur'ani dzikr itu ada pada ayat ke-14. Di surat Shad ini juga nanti di ayat 14, in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab gitu. Di ayat ke-14, tidak lain itu masing-masing kaum tadi kecuali telah membohongkan para utusan, maka menjadi hak, menjadi sesuatu yang niscaya akan turunnya siksa kami karena membohongkan itu setelah Allah bersumpah. Walaupun menurut penafsiran yang lain, jawaban terhadap sumpah ini ada di surat Shad sendiri juga itu ayat 64 dan juga ada yang mengatakan di ayat yang lainnya lagi gitu kan. Di surat Shad sendiri ayat 64 itu disebutkan inna dzalikal haqqun takhasumu ahlin nar. Itu untuk melengkapi sumpah Allah pada ayat pertama. Tadi ada yang mengatakan menafsirkan menakwil gitu kan. Menakwilkan Shad tadi bahwa itu bersingkatan dari kata-kata sodako hakun wal Qur'an bidzikr. Kata-kata Shad itu dari singkatan sodako begitu menurut sebagian ahli ilmu. Jadi Shad itu singkatan dari sodako hakun wal Qur'ani bidzikr gitu menurut sebagian. Kemudian di ayat berikutnya, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Tetapi orang-orang kafir itu berada di dalam izzah. Yang dimaksud di sini izzah itu adalah ketakaburan atau kesombongan dan permusuhan. Artinya tidak mau mendengar, menerima ujangan pelajaran dari Quran. Inna fi hadzal Qur'ani la dzikron liman yatadzakkar. Sesungguhnya pada Al-Quran ini ada pelajaran, ada peringatan bagi orang yang mau mengikutinya, mau mempelajarinya. Wa ibrotun atau wa ibrotan liman yaktabiru. Tentu juga ada ibroh, ibarat ya pelajaran juga kita terjemahkan bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, pelajaran ibroh itu biasanya pelajaran yang sifatnya kita mengambil ibarat, mengambil tamsil pengalaman orang lain itu dijadikan pelajaran. Di Quran juga kan banyak cerita tentang pengalaman kaum-kaum sebelumnya. Bagi orang kaum yang beriman juga mempelajari pengalaman dari orang-orang atau kaum-kaum yang diceritakan Quran. Maka disebut ibroh. Wa innama lam yantafi' bihi al-kafiruna. Dan memang Al-Quran itu tidak akan memberi manfaat kepada orang-orang kafir. Apa sebabnya Al-Quran tidak ada memberi manfaat bagi orang-orang kafir? Li'annahum fi izzatin. Karena mereka orang-orang kafir itu izzah. Dalam keadaan istikbarin anhu. Karena takabur. Tidak mau terima, tidak mau mendengar, tidak mau mengiyahkan atau mengambil pelajaran dari Quran. Izzah di sini. Wasyikokin dan dalam syikok artinya mukholifatin lahu, selalu bersikap tampil beda dengan apa yang disampaikan Quran. Wa ma'ani datan dan dalam sikap permusuhan. Wa muparokotan dan juga selalu ingin berbeda saja dengan Quran. Artinya tidak mau mengikuti pelajaran Quran, selalu dalam sikap sombong. Tidak mau mendengar. Itu penjelasan di penafsiran ini. Kemudian ayat berikutnya, kam ahlakna min qablihim min qarn. Betapa telah banyak kami hancurkan sebelum mereka. Nah, di sini min ummatin mukadzibatin, dari umat yang membohongkan. Kata-kata
qablihim, sebelum mereka adalah kembali kepada penduduk Mekah. Min qarnin, dari generasi atau umat-umat sebelumnya. Panadau, maka sebagaimana biasa manusia itu bagaimanapun lemah, walaupun sekarang dalam keadaan dijaya, dalam keadaan merasa hebat gitu, tetapi ujung-ujungnya akan kena batunya juga, tetap akan menyeru membutuhkan pertolongan dari Zat yang Maha Tinggi. Maka di sini Allah mengatakan panadau, maka mereka itu menyeru, meminta pertolongan. Ya, wala tahina manas, meminta pertolongannya pada waktu yang sudah tidak pantas lagi menyampaikan perlindungan kepada Allah, karena misalnya menjelang sakaratul maut atau memang sudah dalam keadaan tidak diterima lagi tobatnya. Itu yang terjadi pada cerita tentang Nabi Fir'aun, kaum-kaum terdahulu juga begitu. Anadaw walahi tamanas, laisa bihinin nidaun, bahwa bukan waktunya untuk meminta pertolongan, bukan waktunya untuk memohon, menyatakan keimanan kepada Allah. Banyak penafsiran di sini, panadaw walah tahina manas. Ada juga yang menyatakan nadu bitauhidihi natawalatid dunya anhum. Mereka menyatakan pengakuan terhadap kemahasaan Allah dengan ketauhidan, tetapi pada saat dunia ini sudah berpaling dari mereka. Artinya kehidupan ini sudah selesai. Artinya juga sudah mereka sakaratul maut. Itu pengertian tidak ada gunanya. Juga wala nidaun pihi pi ghairihinin nida. Tidak diterima doa-doa yang dipanjatkan pada waktu yang bukan saatnya memanjatkan doa. Ya, seperti setelah masuk ke alam akhirat atau ke alam kubur. Itu penjelasan wala tahina manas. Kemudian rangkaian ayat berikutnya, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Di sini Allah memberikan kabar, mukhbiran anil musyrikina, perilaku orang-orang musyrikin, bita'ajjubihim min bi'satir rasuli basyaron. Perihal kekagetan orang-orang musyrikin Mekah khususnya saat itu tentang diutusnya seorang rasul berasal dari basyaron, berupa manusia juga. Agak sulit menurut pikiran mereka, loh yang ngaku-ngaku rasul itu seorang manusia sama seperti saya. Mestinya yang namanya rasul itu adalah seseorang yang di luar bayangan mereka, memiliki kesaktian, memiliki kehebatan di luar mereka. Sebagaimana di surat Yunus juga disebutkan oleh Allah, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an andrin nas. Adakah bagi manusia itu kekagetan, keheranan bahwa kami memberikan wahyu kepada seseorang laki-laki di antara mereka untuk mengingatkan mereka dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi seperti biasa di luar penalaran mereka, kok seorang rasul itu sama seperti kita ini juga. Seseorang yang membutuhkan makan, kemudian punya keluarga, juga yang kalau kepanasannya dia kepanasan juga, kalau kedinginan-kedinginan, sama seperti kita-kita juga. Nah, di sini digambarkan ajibu, mereka terkaget-kaget tentang datangnya seorang munzir. Munzir itu adalah pemberi peringatan. Sama dengan nazir. Nazir juga pemberi peringatan. Nazaro dari kata dasar atau fi'il madhi nazaro, memberikan peringatan, minhum, yaitu dari bagian mereka sendiri. Seperti sunnatullah yang sudah selalu rasul itu tidak dari orang lain.
mesti dari kelompok mereka sendiri. Jadi seperti Nabi Muhammad SAW juga berasal dari penduduk Mekah juga, bangsa Arab juga, bukan dari bangsa yang lain. Begitu sunatullah sejak zaman dahulu, Rasul-Rasul itu begitu. Sehingga kalau dahulu Rasul-Rasul lokal itu ada, maka tidak menutup kemungkinan di kita juga pernah kedatangan Rasul, pernah kedatangan Nabi di Indonesia. Tentu saja orang Indonesia juga Rasulnya. Hanya siapa mereka itu sudah berlalu sejarahnya, kan kita tidak tahu. Sehingga kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku Rasul juga, tentu saja ya seperti di kita ada yang ngaku Rasul, tapi ya, 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 ya. Di sini mereka tadi kaget, heran tentang datangnya seorang pemberi peringatan, seorang Rasul dari golongan manusia sendiri. Tetapi kemudian mereka juga mengatakan, ini adalah tukang sihir yang banyak bohongnya. Itu kelakuan mereka. Wa qala kafirun hadza sahirun kadzdzab. Aja'alal alihata ilaha wahida. Aza'ama annal ma'buda wahidun la ilaha illa huwa. Mereka merasa heran, kaget karena Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang di luar pikiran mereka, yaitu selama ini pikiran mereka itu bahwa Tuhan itu adalah harus banyak. Karena itu yang mereka ketahui dan itu yang mereka jalankan. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyatakan Tuhan itu Maha Esa, harus tunggal. Itu sulit diterima oleh akal saat itu. Dan sampai saat ini juga begitu, Pak ya. Cenderung manusia itu ingin menuhankan, ingin banyak Tuhan. Nah, sampai pada titik itu mereka terheran-heran, terkaget-kaget. Apakah yang harus disembah itu adalah wahidun hanya satu, la ilaha illa huwa, tidak yang harus disembah kecuali hanya dia saja? Itu salah satu kekagetan yang dimaksud oleh Al-Quran ini. Karena di luar kebiasaan, sesuatu di luar jalur atau out of the box, istilah sekarang. Sesuatu yang agak susah diterima oleh akal, menurut akal mereka saat itu. Maka ankaral musyrikuna dzalika, orang-orang musyrikin itu mengingkari. Qabbahumullah, semoga Allah menyampakkan mereka ke dalam siksa Allah. Wa ta'ajjabu min tarkil syirki billah, dan mereka kok terkaget-kaget harus meninggalkan perilaku musyrik terhadap Allah. Mereka memang saat itu mengakui keberadaan Allah, mengakui ada Allah, tetapi untuk melakukan penyembahan kepada Allah itu, adat kebiasaan mereka itu harus melalui perantara-perantara itu. Mereka kalau ditanya siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, jawabannya pasti Allah. Sudah kenal kepada Allah. Tetapi yang mereka kenal Allah itu tidak bisa dijangkau secara langsung, harus melalui perantara-perantara. Nah, dakwah Nabi itu justru sebaliknya. Jangan melalui perantara, langsung saja kepada Allah. Fa'innahum kanu qad talaqqau an abaihim ibadatal ausani. Karena mereka sudah memiliki kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka untuk menyembah patung-patung itu. Maka palamada'ahum, pada saat Rasul menyeru mereka ila khalqi dzalika min qulubihim wa ifradillahi bil wahdaniyah a'dhamu dzalika wa ta'ajjabu. Pada saat Rasul menyeru mereka supaya menanggalkan keyakinan politeisme itu dan hanya menyendirikan Allah pada saat melakukan penyembahan, a'dhamu, mereka terkaget-kaget. Mereka tidak percaya dengan seruan itu, kan.
Dengan ucapan aja'ala alihata ilaha wahida. Apakah Tuhan-Tuhan alihah itu jamak dari ilah. Ilah itu satu Tuhan, sedangkan alihah Tuhan-Tuhan yang banyak. Apakah alihah itu harus Tuhan-Tuhan yang banyak itu harus jadikan Tuhan yang satu, ilaha wahida? In hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Nah, kemudian di sini para pemimpin mereka itu al-mala'u atau pembesar-pembesar mereka menyerukan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya itu, kalian tinggalkan saja. Jangan mendengarkan itu ajakan Rasul tadi. Jangan mendengarkan ajakan Nabi. Dan malahan di sini nasihatnya itu tidak jauh seperti nasihat untuk orang Islam. Wasbiru dan bersabarlah. Ala alihatikum terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Jadi untuk mempertahankan kemusyrikan juga banyak atau ada kiat yang dipelajari oleh mereka itu bagaimana supaya tetap istiqomah di dalam kemusyrikan. Diajarkan juga mereka ada kiat-kiatnya. Maka jangan heran kalau sekarang kita juga melihat betapa banyak tingkah pola atau rekayasa yang dibuat oleh mereka yang melakukan kemusyrikan untuk tetap mempertahankan kemusyrikan. Karena mereka juga ya yakin dengan kemusyrikan itu wajar saja gitu kan. Tetapi kita lebih yakin lagi dengan penjelasan Allah yang Maha menciptakan kita bahwa itu adalah sesuatu yang batil. Nah, maka bagi kita juga tentu ada kiat-kiat untuk mempertahankan ketauhidan. Hanya kita juga jangan kaget jika mereka yang kita dakwahi untuk lepas dari kemusyrikan juga, mereka pun punya ragam cara untuk mempertahankan kemusyrikan, untuk mempertahankan para pengikut mereka. Selalu saja terjadi pergumulan di antara ajakan ketauhidan dan ajakan dalam kemusyrikan. Begitu diceritakan di sini. Wasbiru ala alihatikum. Bersabarlah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Tetaplah setia kepada Tuhan-Tuhan kalian. In hadza la syai'un yurad. Karena kesetiaan kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian itu sesuatu yang dikehendaki. Kemudian menurut Ibnu Jarir disebutkan begini, in hadza alladzi yad'una ilahi Muhammadun min at-tauhidi la syai'un yuridu bi asyarfa alaikum. Nah, menurut penjelasan Ibnu Jarir disebutkan in hadza la syai'un yurad itu karena sungguhnya ini Muhammad menyuruh kita supaya mengikuti ajaran dia memahaesakan Tuhan itu sesuatu yang memang ada maksud di balik itu, yaitu keinginan Muhammad supaya dijadikan pimpinan bagi kita semua. Dia ingin supaya kita semua tunduk patuh kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang memimpin kita gitu. Jadi ada udang di balik batu itu Muhammad mengajak kepada ketauhidan itu gitu menurut pandangan mereka. Ini tafsir lain dari in hadza la syai'un yura. Sungguhnya ini dikehendaki, artinya memang Muhammad menghendaki supaya dia dihormati kita sebagai pemimpin. Nah, ini di sini terjadi dialog di sini. Ada asbabun nuzul juga terkait ini diceritakan secara singkat di sini. Sekelompok orang dari orang-orang Quraisy itu berkumpul. Yang di dalamnya itu ada Abu Jahal bin Hisham, ada As bin Wa'il, ada Aswad bin Muthalib, ada Aswad bin Abdu Yagus, di kelompok orang-orang para pembesar Quraisy itu. Mereka berkata, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, coba Anda atau sebagian dari kita ini pergi ke Abu Thalib. Bicaralah dengan Abu Thalib, yaitu papan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya itu keponakannya itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mencegah kita untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita yang ada di sekeliling Ka'bah itu. Yang jumlahnya 360 saat itu. Dan supaya tidak menyela-nyela Tuhan-Tuhan kita. Dan jangan mengajak-ajak kita supaya menyembah kepada Allah yang Maha Esa itu. Fa inna nakhafu ayyamuta hadzal syai'. Karena
khawatir ini Abu Thalib keburu meninggal. Pada saat itu Abu Thalib dalam keadaan sakit lah. Maka oleh mereka datangi itu Abu Thalib supaya Abu Thalib itu memang dijadikan sebagai orang tua Nabi saat itu yang dituruti nasihatnya. Sekarang tidak perlu langsung kepada Muhammadnya memberikan nasihat gitu, kita menggunakan pihak ketiga yaitu Abu Thalib gitu. Jadi bagaimana berkomunikasi menggunakan pihak ketiga ternyata sudah dikenal juga oleh penduduk Mekah. Maka datanglah mereka kepada Abu Thalib dengan maksud membujuk supaya Abu Thalib memberikan nasihat kepada keponakannya. Ya Abu Thalib, di sini mereka berkata masuk ke rumah Abu Thalib, anta kabiruna wasajiduna, engkau itu adalah tetua kami dan pemimpin kami. Maka tolong berilah nasihat kepada ibna akhika, yaitu anak saudaramu, artinya keponakanmu. Perintahlah supaya keponakanmu itu tidak perlu mengecam-ngecam Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini. Dan jangan mengajak-ajak kami untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Maka saat itu Nabi atau Abu Thalib mengutus seorang utusan memanggil Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah hadir Nabi SAW saat itu Abu Thalib ngajak ngobrol kepada Nabi. Ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Haulai, itu orang-orang, karena saat itu orang-orang Quraisy juga masih ada di rumah Abu Thalib. Ini tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu datang kepada paman, gitu kan. Datang kepada saya dengan maksud meminta supaya engkau jangan mengecam Tuhan-Tuhan mereka. Dan engkau juga tidak perlu mengajak-ngajak mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, jawaban Nabi, ya ammi, apalah ad'uhum ila ma huwa khairul lahum. Loh, wahai paman, apakah mereka tidak mau aku ajak kepada yang lebih baik daripada yang selama ini mereka lakukan? Yaitu menyembah Allah yang Maha Esa, itu tentu lebih baik dibanding dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Itu kata Nabi. Kata Abu Thalib, qala wal ummi tad'uhum. Demi ibumu, demi ibumu. Engkau tetap akan menyeru mereka, mengajak mereka tidak akan berhenti. Jawaban Nabi, ad'uhum ila ayyatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-arab wa yamlikuna biha al-ajam. Aku tetap akan menyeru kepada mereka supaya tetap mereka mengikuti seruanku dengan suatu kalimah, dengan satu seruan yang akan menjadikan mereka beradab, lebih beradab kalau menyembah Allah dibanding dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Yang itu juga akan dimiliki tidak hanya oleh orang Arab, orang ajam juga di luar Arab bisa memperoleh peradaban yang tinggi jika menyembah Allah. Gitu. Jadi jawaban Nabi, tetap saya akan melakukan itu, tetap saya akan menyerukan mereka dengan kembali kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Abu Thalib tetap sebagai juru bicara dari orang-orang Quraisy saat itu juga kekeh kepada Nabi. Salna ghairu hada, jangan la ilaha illallah, jangan menyerukan itu wahai Muhammad gitu kepada kami semua. Selain ini ajalah gitu. Selain ini saja, bisakah? Maka jawaban Nabi, lau jitumuni bisyamsi hatta tadauha bi yadi mas'altukum ghairuha. Kalaulah kalian semua, hai orang-orang Quraisy, mendatangkan kepadaku dengan matahari, hatta tadauha bi yadi, sehingga kalian meletakkan itu matahari di tanganku, itu mas'altukum, maka saya tidak akan meminta kalian selain tetap harus dengan ini, itu tetap harus memahaesakan Allah. Jadi dakwah ini adalah harga mati, mungkin istilah sekarang itu. Seruan la ilaha illallah itu ada harga mati dakwah saya. Tidak bisa dengan yang lain, tidak bisa diganti, tetap ini yang saya serukan. Waqamu, maka berdirilah tokoh-tokoh Quraisy itu dari sisi Nabi godoban, dalam keadaan marah mereka. Nah, maka diceritakan oleh ayat ini, wantolaqal mala'u minhum, maka pergilah orang-orang
pembesar al-mala'u tadi dari sisi minhum, yaitu dari orang kafir Mekah. Kemudian akhirnya mereka menyerukan kepada penduduk Mekah, isbiru, sabarlah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ternyata setelah dinegosiasikan dengan Muhammad, Muhammad tetap teguh pengkuh, negdreg gitu kan. Negdreg, tidak mau meninggalkan dakwahnya. Nabi Muhammad tetap mengajak kepada kita semua supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan kita dan menyembah Allah. Oleh karena itu kalian tetap sabarlah, gitu katanya. Itu asbabun nuzul ayat di atas. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Nah, jawaban mereka ini tadi, Pak. Tidak pernah kami mendengar bihadza, perihal ini, perihal seruan kepada menyembah Allah yang Maha Esa fil millatil akhirah, di agama yang tak terakhir juga. Nah, ini salah satu penafsiran fil millatil akhirah menurut sebagian ahli tafsir ya, bahwa millatil akhirah itu adalah agama terakhir yang mereka kenal, itu agama Nasrani, agama Kristen. Walaupun memang di Mekah saat itu tidak banyak yang menganut Kristen, hanya 1-2 saja. Salah satunya adalah paman Siti Khadijah, Warokoh bin Naufal, itu adalah sebagai penganut Nasrani saat itu. Sedangkan yang lain-lainnya itu adalah kebanyakan musyrik atau para penyembah berhala maksudnya. Nah, yang beragama Nasrani itu adalah fil millatil akhirah, salah satu pengertiannya itu adalah agama Kristen. Nah, kami juga tidak pernah mendengar dari cerita tentang agama Nasrani perihal harus memahaesakan Tuhan. Karena dalam agama Nasrani juga yang dikenal saat itu ya Trinitas yang berkembang, walaupun yang saat itu yang menganut hanya Warokoh bin Naufal dan mengetahui tentang kedatangan Rasul baru yaitu Nabi Muhammad, masih ada keaslian kitabnya, tetapi tetap Warokoh bin Naufal juga yakin terhadap 3 Tuhan saat itu. Jadi tidak ada cerita memahaesakan Tuhan itu di agama terakhir juga yang mereka kenal, yang mereka ketahui dari Warokoh bin Naufal. Tetapi penduduk Mekah kebanyakan tidak menganut agama Nasrani. Kebanyakan mereka itu para penyembah berhala. Berbeda nanti dengan di Madinah. Kalau di Madinah banyak orang Yahudi. Nah, Yahudi itu sudah demikian menjadi penganut agama Yahudi, walaupun penduduk Madinah tidak ikut menganut agama Yahudi juga, tetapi sedikit banyak sudah terjadi pergaulan sehingga mereka kenal akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dari cerita-cerita orang Yahudi. Hanya di sini memang dari Warokoh bin Naufal itu hanya katakanlah sendirian, cerita yang lengkap mengenai kitab sucinya itu belum sampai kepada penduduk Madinah, kepada penduduk Mekah. Maka mereka juga beralasan, masami'na bihadza fil millatil akhirah. Dari agama yang terakhir juga kami belum mendengar tentang dakwah ini, ngajak-ngajak ke ketauhidan gitu. Itu menurut penafsiran di sini di Ibnu Katsir, ya'nuna an-nasraniyah, yaitu agama Nasrani. Apalagi kalau dari agama yang dianut oleh penduduk Mekah saat itu. Tidak ada kitab sucinya juga. Kalau di Nasrani masih mending kan ada kitab sucinya yang dipegang saat itu. Aunzil alaihi dzikru min bainina, apakah hanya az-zikru Al-Qur'an itu diturunkan di antara kita semua? Yang mana annahum yustab'aduna tahsisu bin jalil Qur'an alaihim min bainihim kullihim, yang mana mereka dijauhkan dari harus menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dengan Quran ini diusahakan supaya mereka jauh dari agama mereka, dari Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Itu adalah karena Quran. Karena memang berita dari Quran yang dijadikan sebagai dasar oleh Nabi Muhammad untuk menyerukan supaya mereka menanggalkan banyak Tuhan tadi. Kok kenapa turunnya di antara kami saja? Mereka pun kaget. Begitu kalau kita lihat di surat Az-Zukhruf juga kan. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Tuh, mengapakah diturunkan Quran ini kepada seseorang
Yaitu yang maksud rajulin kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disebutkan di sini walihada lamma qalu hadza alladzi dalla ala jahlihim wa qillati aqlihim. Itu ucapan itu mereka ucapkan menunjukkan bahwa mereka bodoh, gitu, jahlihim. Wa qillati aqlihim, dan sedikit akal mereka. Artinya berpikir mereka itu, wawasan mereka belum terlalu jauh, belum terlalu luas. Karena orang-orang Mekah itu memang terlalu terbatas pemahamannya, itu pergaulannya tidak seperti orang Madinah. Pergaulan Madinah itu lebih luas. Sedangkan Mekah itu relatif pergaulannya itu terbatas saja. Sehingga disebutkan di sini qillati aqlihim, sedikit akalnya atau wawasannya kurang luas, istibadihim injalal Quran ala rasul min bainihim. Perihal ayat atau Quran ini kok turun di antara mereka, mengapa hanya di kami saja? Padahal nanti Al-Quran itu bukan hanya untuk mereka saja, untuk seluruh manusia. Nah, kata Allah, balamma yadzuqu adzab. Mereka begitu karena memang belum mengetahui, belum merasakan azab kami. Hanya nanti sebagaimana kita ketahui, azab untuk umat Nabi Muhammad SAW itu ditangguhkan, tidak tokcer seperti umat-umat sebelumnya. Kalau umat Nabi Lut begitu durhaka langsung dihancurkan, umat-umat yang lain juga, umat Nabi Su'aib dan umat-umat yang lain langsung kontan saat itu. Nabi Muhammad SAW umatnya tidak kontan dihancurkan walaupun melakukan penolakan terhadap dakwah Nabi. Kemudian kata Allah, am indahum khazain rahmat rabbik. Apakah mereka memiliki khazanah, pundi-pundi rahmat Tuhanmu, Al-Azizil Wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi? Apakah mereka punya backing gitu kan? Mereka menolak ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka sudah lebih kenal kepada Allah. Mereka sudah memiliki keistimewaan-kah dari Allah, privilege bisa gitu. Khazainu rahmati rabbik, gitu. Hazanah-hazanah atau pundi-pundi rahmat Tuhanmu, wahai Nabi, gitu. Sampai mereka tidak mau menerima dakwahmu. Gitu. Amlahum mulkus samawati, atau bagi mereka memiliki kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, fal yartaku, coba mereka suruh naik fil asbab, di tangga-tangga ke langit, bisakah itu? Itu tantangan Allah. Kalau mereka masih ngaku sebagai manusia, manusia itu ada titik lemahnya. Walaupun hari ini merasa dikjaya, merasa serba berkecukupan, tapi akan ketemu suatu saat bahwa dia itu butuh pertolongan pihak lain. Atau istilah kita itu suka kena batunya. In kana lahum dzalika fayas'anu bil asbab. Coba kalau mereka menolak itu, naik ke atas langit. Kalau mereka merasa menguasai bumi dan langit. Ini kata-kata palyar taku. Itu roki itu rokok bahasa Arab, itu artinya naik. Sehingga yang suka mengantarkan ini imam di sholat Jum'ah itu suka sebut muroki kan itu. Muroki itu yang mengantar. Kalau yang khutbahnya itu 2 kali, bukan khutbah, adzannya 2 kali kan suka ada yang mengantarkan imam, itu disebut muroki, itu yang menaikkan. Nah, di sini seakar kata dengan falyar taku, maka coba naik gitu. Mereka itu fil asbab, di tangga-tangga untuk menuju langit, bisakah? Jundum mahunalika mahjum minal ahzab. Nah, itu tentara yang dahulu juga yang membohongkan kepada Allah telah dihancurkan. Seperti Fir'aun dan yang lain-lainnya yang dahulu tidak mau menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian rangkaian ayat terakhir, kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa fir'aun dzul autad. Telah membohongkan sebelum mereka kaum Nuh, kaum 'Ad dan kaum Fir'aun dzul autad, yang memiliki pasak-pasak. Jadi sejarah berulang. Jangan heran wahai Nabi, tidak perlu
tidak perlu kendor semangat untuk berdakwah, karena pembohongan dari objek dakwah itu selalu terjadi sejak zaman dahulu kala. Maka Allah juga menyatakan telah membohongkan sebelum mereka, sebelum penduduk Mekah itu, kaum Nuh, kaum Ad, dan Fir'aun. Di sini Fir'aun disebutkan Dzul Autad, yang memiliki autad. Itu pasak-pasak. Nanti diterjemahkan yang dimaksud piramid-piramid itu. Bangunan-bangunan atau obelisk. Kita tahu di Mesir itu ada batu-batu yang tinggi, yang ada tulisan-tulisan kuno itu, menjadi tanda tentang kemajuan budaya saat itu, ya, zaman Firaun itu. Dijadikan kebanggaan sehingga menjadi sombong, merasa hebat. Maka disebutkan Dzul Autad. Wa Samudu juga kaum Samud juga begitu, wa kaum Lut juga kaum Nabi Lut, wa ashabul Aikah, dan juga penduduk Aikah itu kaum Nabi Syu'aib. Yang kita ketahui kaum Nabi Syu'aib itu melakukan kecurangan dalam hal takaran dan timbangan. Ulaikal Ahzab, mereka semua itu adalah Al-Ahzab, sebagai golongan-golongan yang dahulu pernah berjaya. Tiada lain, mereka itu semua telah membohongkan para rasul. Di sini disebutkan ar-rusul. Ar-rusul itu jamak kan? Tunggalnya itu rasul. Nah, diartikan di sini mengapa toh satu kaum itu umumnya diutus atau diberi satu utusan. Tapi istilah Quran di sini ar-rusul. Karena membohongkan satu rasul sama saja dengan membohongkan para utusan yang lain. Apa sebab? Karena misi para utusan itu walaupun di kaum yang berbeda, pada zaman yang berbeda, misinya sama, satu. Yaitu menauhidkan Allah. Memahasakan Allah. Semuanya sama misi para rasul. Sehingga jika membohongkan satu utusan, sama saja dengan membohongkan para utusan yang lain. Maka di sini Al-Quran menggunakan ar-rusula, para utusan. Maka menjadi hak bagi mereka menerima siksa kami.